Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat LD kamu, selamat datang di kisah inspiratif Dai 3T. Bayangkan, kamu harus menempuh 6 jam perjalanan darat, menyusuri hutan, menyusuri jalanan yang mungkin lebih pantas untuk disebut sebagai jejak. Tidak ada sinyal, tidak ada lampu, tidak ada jalan aspal. Yang ada hanya laut, hutan, dan iman yang mungkin nyaris padam. Ini bukan cerita fiksi, ini merupakan kisah nyata dari seorang dai asal Flores, Nusa Tenggara Timur yang ditugaskan oleh Lembaga Dakwah Komunitas Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk berdakwah atau menyebarkan nilai-nilai Islam di tempat terpencil di ujung Indonesia yang mungkin sebagian orang tidak kenal namanya. Ini dia kisah inspiratif dai Kepulauan Mentawai, yaitu Ustadz Jafar. Ustadz Jafar sendiri merupakan lulusan dari Universitas Muhammadiyah Surakarta, di mana setelah lulus beliau ditugaskan oleh Lembaga Dakwah Komunitas Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk berdakwah atau menyebarkan nilai-nilai Islam di Kepulauan Mentawai. Dan mungkin sebagian orang menamai kepulauan ini merupakan surganya peselancar dunia. Tapi menurut Ustadz Jafar sendiri, Kepulauan Mentawai merupakan ladang dakwah yang nyaris padam. Nah, tepatnya di Kepulauan Mentawai yaitu di Desa Batumonga, Kecamatan Sipora Utara. Desa Batumonga sendiri dulunya itu diduduki oleh ratusan penduduk yang memeluk Islam. Namun pada akhirnya setelah bertahun-tahun tidak ada seseorang yang mendampingi untuk masyarakat bertahan dalam memeluk agama Islam, sehingga pada saat itu banyak masyarakat di Desa Batumonga sendiri kembali memeluk agama yang dianut sebelumnya. Dan pada saat itulah Lembaga Dakwah Komunitas Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengirimkan Ustadz Jafar untuk dapat membina masyarakat di Desa Batumonga. Di mana Desa Batumonga sendiri hanya ada 2 jalan atau 2 cara untuk mencapai ke tempatnya, yaitu dengan melalui hutan dan juga melalui laut. Selama beliau ditugaskan kurang lebih selama 2 tahun, Ustadz Jafar sendiri bertinggal di kediaman rumah warga, belajar, membina, dan juga berbaur dengan masyarakat di sana. Di mana masyarakat di Desa Batumonga sendiri, sumber pencahariannya itu melalui ladang dan juga melaut. Kalau ditanya bagaimana fasilitas yang berada di Desa Batumonga, tentunya sangat memprihatinkan, terutama masjid yang menjadi sumber atau pusatnya ibadah dan juga pusat kegiatan di sana sangat memprihatinkan. Dari semua peristiwa atau kisah perjalanan Ustadz Jafar dalam berdakwah di Kepulauan Mentawai Desa Batumonga, ada satu peristiwa yang membuat Ustadz Jafar menangis di tengah hutan pada malam hari. Pada waktu itu mendekati Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Kurban, Lembaga Zakat Muhammadiyah memberikan bantuan seekor sapi untuk masyarakat di Desa Batumonga. Tetapi sapi tersebut harus dijemput terlebih dahulu di Kota Tua Pejat, di mana Kota Tua Pejat ini sendiri tidak ada akses kendaraan yang bisa digunakan untuk mencapai ke Desa Batumonga. Hanya ada satu cara, yaitu berjalan kaki melewati hutan-hutan dengan menuntun sapinya. Ustadz Jafar bersama rekannya berangkat pada siang hari pukul 2, menyusuri jalanan hutan untuk sampai di Kota Tua Pejat. Sesampainya di Kota Tua Pejat, beliau langsung menuntun sapi yang akan dibawanya ke Desa Batumonga. Jam demi jam berlalu, pada akhirnya matahari pun sudah terbenam, gelap pun sudah menyelimuti hutan pada saat itu. Ustadz Jafar sendiri mengaku bahwa menangis selama perjalanan malam hari di hutan karena tidak ada tempat peristirahatan, tidak ada penerangan jalan selain alat yang memang dibawa oleh Ustadz Jafar dan rekannya untuk menerangi jalan. Tapi ujian itu belum selesai karena bertahun-tahun setelahnya
Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah terus memberikan bantuan seekor sapi kepada desa Betumonga melalui Ustadz Jafar. Tapi penjemputan kali ini berbeda dengan penjemputan sebelumnya. Selama perjalanan menyusuri hutan untuk sampai di desa Betumonga, tiba-tiba pada malam hari saat Ustadz Jafar bersama rekannya menuntun sapi, sapi itu tiba-tiba terkejut sehingga ia memberontak, melompat dan juga berlari sekencang-kencangnya menuju ke arah jurang. Dan pada saat itu Ustadz Jafar bersama rekannya berikhtiar untuk mencari sapi tersebut dengan keadaan gelap. Tapi ternyata pada saat itu sapinya belum ditemukan. Saking berasa mempunyai tanggung jawab untuk memberikan seekor sapi tersebut kepada masyarakat Betumonga, pada akhirnya Ustadz Jafar meminta bantuan kepada tim SAR untuk dapat membantu mencari sapi yang hilang di tengah hutan. Tapi ternyata tim SAR belum bisa menolong dan mengulurkan bantuannya untuk mencari sapi yang hilang di tengah hutan. Dan tidak berhenti sampai situ saja, Ustadz Jafar pun meminta tolong kepada pemadam kebakaran untuk dapat membantu mencari sapi yang hilang di tengah hutan. Dan ternyata pemadam kebakaran pun berkenan untuk membantu mencari bersama Ustadz Jafar di tengah-tengah hutan. Selama 3 hari 2 malam dengan 10 pemadam kebakaran dan juga Ustadz Jafar bersama beberapa warga di desa Betumonga mencari sapi yang hilang di tengah hutan. Ternyata sampai saat ini sapi tersebut tidak ditemukan. Dan tentunya pada saat itu Ustadz Jafar merasa sangat amat sedih karena tidak bisa membawa sapi tersebut untuk sampai di desa Betumonga untuk dikorbankan dan dinikmati oleh masyarakat desa Betumonga. Begitulah kisah inspiratif dari Ustadz Jafar. Hari ini sudah menginjak kurang lebih 5 tahun Ustadz Jafar mengabdi di Kepulauan Mentawai. Dari seekor sapi yang hilang di tengah hutan dan membuat Ustadz Jafar menangis dan tersedih dalam perjalanan dakwahnya. Dari 13 jam perjalanan untuk menempuh dan menjemput seekor sapi untuk berbagi kurban di masyarakat Betumonga, ada satu pelajaran yang bisa kita ambil dari perjalanan dakwah Ustadz Jafar, bahwa dakwah tidak harus berjalan mulus. Kadang seseorang perlu menangis di tengah hutan, kadang seseorang perlu kehilangan apa yang telah diperjuangkan, dan kadang ia menyaksikan orang yang dicintainya telah menjauh. Tetapi selama satu orang masih bertahan dan satu orang tidak memilih untuk pergi, cahaya itu tidak akan benar-benar padam. Inilah kisah dari Ustadz Jafar Malik, dai dari Flores, Nusa Tenggara Timur, yang memilih Kepulauan Mentawai sebagai ladang pengabdiannya. Semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di ujung negeri sana masih ada orang yang berjuang dan bertahan untuk menjaga cahaya iman tetap terus menyala. Sampai jumpa di cerita inspiratif dai selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.